Bismillah. Kita kembali lagi di Robbana Quranik Doa Series di episode 21. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Kang barusan di masjid mana hari kemarin Kang? Masjid Al-Asyikin. Al-Asyikin. Ini Kang Faisal enak banget ini depan banget, depan rumahnya banget. Ya, tapi kalau itikaf nanti Darul Hikam di Masjid Darul Hikam. Masya Allah. Ini yang mau ketemu nanti di hari-hari selanjutnya. Kita coba ya semoga aja kita ketemu ya Kang ya sama para penonton. Mungkin bisa jadi aku di Aljabar, Kang Faisal Darul Hikam. Kemudian ya di mana lah. Ya, semoga kita dipertemukan di tempat-tempat yang bisa terbaik. Silaturahmi ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Soalnya ini Kang, tema kita hari ini itu judulnya kayaknya sebuah harapan juga sih, sebuah doa dan juga sebuah harapan. Circle til Jannah. Kita ingin mempunyai teman-teman, kemudian lingkungan atau kelompok-kelompok yang memang itu bisa membawa kita ke jannah. Aku tuh pernah dengar gini Kang, sahabat termahal itu adalah sahabat yang membawamu ke surga. Nah, mungkin semoga juga kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya Kang, agar bisa membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf agak terlalu terburu-buru ya Kang ya. Dalam ngobrolnya mohon maaf sekali. Sekarang aku mau ngobrol atau mungkin aku mau nanya sama Kang Faisal. Kang, salah nggak sih Kang kita dalam memilih-milih teman, terkhususnya mungkin teman-teman yang membawa kita ke dalam kejelekan Kang? Ya, jadi perlu tentang teman ini sebenarnya kita tuh bisa mengklasifikasikan dulu ya pertemanan kita. Jadi sederhananya bisa ditanyakan ke diri sendiri lah. Misalkan Abah punya 2 circle nih, ya kan? Ada grup WA-nya nggak? Biasanya kalau untuk zaman sekarang kayaknya ada Kang. Nanti circle-nya ber-8. Iya. Terus bikin circle yang ber-7. Yang satu gak dimasukin. Dendam banget tuh, jahat sih itu. Coba yang pernah ngerasa di posisi kayak gitu. Coba komen. Berdoa ya ke Allah ya, doa yang kemarin. Rabbana la tuhamilna. Berat ya Allah, saya di-kick dari satu grup ini. Jahat emang teman-teman saya itu. Aduh. Nah, misalkan ada 2 circle nih, Bah. Ketika di satu circle kita berbuat baik, jangan bahasanya gini deh. Kalau kita sholat di circle ini tuh kita nggak ada beban. Tapi kalau kita sholat dan ngajak sholat di circle yang lain itu beban. Ada nggak, Bah? Ada Kang. Ada. Ya? Mau dikasih tahu nggak sekarang? Janganlah. Tapi kayaknya kalaupun teman-teman saya nonton kayaknya kesindir Kang. Ya gitu kan. Ada satu circle yang sholat. Kita ngajak sholat. Kita tuh nggak ada beban. Di circle ini kita sholat dan kita ngajak sholat itu beban. Bahkan bisa jadi untuk sholat aja di sini itu diam-diam. Iya. Soalnya yang posisi yang kedua ya Kang ya. Saya pernah ngerasakan mau sholat gitu. Oh mana sih gak ustad weh gitu. Mana kiai mana terus jawabannya gitu. Ya istilahnya mah saya melindungi diri saya sendiri. Gitu dijawab ya. Iya. Tapi ya kadang suka ditembak lagi Kang. Jadi ya daripada capek berdebat ya sudah saya meninggalkan tempat saja. Tapi tetap berteman nggak? Tetap ya. Kok untuk sekarang alhamdulillah masih berteman. Masih berteman ya. Buat temennya Abah nih. Enggak ya. Kayak gitulah. Oke. Di 2 circle ini kita tuh bisa mengklasifikasikan mana circle yang baik dan mana circle yang mungkin perlu dakwah lebih gitu. Iya. Saya bahasakan dengan gitu ya. Perlu dakwah lebih, aktivitas dakwah lebih yang kita lakukan di sini. Karena memang pada sejatinya yang kita perlukan adalah circle yang menguatkan kita. Karena kita memang lemah. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Gini lagu saya. Tompi. Opik Kang. Opik ya. Opik ya. Saya Opik Kang. Panggilan saya Opik. Oh gitu. Saya yang nyanyi. Nah, berkumpullah dengan orang-orang soleh itu benar-benar dibutuhkan, apalagi zaman sekarang sih. Itu circle mahal sih, jujur. Mahal. Betul. Mahal banget. Buat nongkrong ngobrolin sesuatu yang berfaedah
nongkrongnya mungkin bahas kajian Yeah. atau bahas sesuatu yang membuat kita mungkin nggak kajian tapi cerita berhikmah. Dia punya cerita lalu berhikmah yang kita bisa ambil untuk meningkatkan keimanan. Iya. Oke, nggak Susah keluar banget, hadis, oke nggak jarang. keluar Quran, nggak keluar kajian, bahasa-bahasa kajian. Tapi kalau dengar ceritanya lalu dia mengambil hikmah, kok jadi makin semangat buat sodakoh kah? Mungkin dia cerita tentang sodakoh atau tentang mungkin pengalaman dia sholat di Masjid Darul Hikam di Al Ihsan misalkan, imamnya bagus banget kemarin tarawih di sana. Kita dengar ceritanya, itu kan nggak keluar tuh hadis, nggak keluar tuh ayat, tapi dari cerita yang berhikmah itu kita jadi semakin yakin, semakin semangat buat beribadah. Ini mahal sih circle-nya, mahal sih, gitu. Ya Allah, mungkin bisa jadi ya yang saya bilang barusan agak ada ada selentingan keluar dari mulut saya barusan. Untuk zaman sekarang kayaknya susah banget, Kang. Cari Makanya yang kayak perlu gitu. dicari sih. Perlu dicari. Mungkin bisa jadi ya saat teman-teman punya circle yang kayak gini ya jangan ditinggalin justru yang kayak gitu ya. Kalau sudah ada bersyukur, kalau belum ada minta tolong ke Allah. Minta tolong untuk permudah kita bertemu dengan circle yang Circle seperti ini. terbaik itu. Dan komunitas banyak lah. Di Darul Hikam juga di DPU ya, di Majelis Dakwah Pengembangan Umat Darul Hikam itu kan ada ini juga ada relawan Darul Hikam tuh. Relawan Darul Relawan Hikam. programnya namanya Summit. Nah itu tuh memang komunitas relawan aktivis Darul Hikam ya untuk berdakwah, untuk event organizer. Aktivitasnya ada, tapi penjagaannya juga, maksudnya penjagaan di sini supaya terjaga ruhiyahnya gitu ya. Itu komunitas oke sih menurut aku sih. Ini kayaknya kalau teman-teman nonton dan juga pengen cari komunitas yang seperti ini yang tadi disebutkan sama Kang Faisal, ikut Summit Batch ketiga. Ya selanjutnya nanti ya. Semoga cepat-cepat ada info dan juga semoga teman-teman bisa masuk dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan juga tetap terjaga keimanannya. Infonya di IG DPU ya nanti. Ya, nanti coba DPU. dilihat di DPU underscore ya. Titik. Oh, DPU titik Darul Hikam. Coba nanti pantengin aja infonya di situ. Semoga teman-teman beruntung dan masuk ke dalam circle itu. Ataupun circle-circle lain juga bisa ya. Jadi memang kita perlu terbuka, jangan eksklusif karena khawatirnya eksklusivitas itulah yang membuat dakwah jadi tidak terlalu efektif. Dan kembali lagi ke tentang circle tadi, Bah. Jadi ya bersyukurlah kalau ada, ya alhamdulillah. Makanya perlu diagendakan untuk memang berkumpul, bertemu, ya. Apakah judulnya nongkrong, apa mentoring, apakah belajar, apa segala macam apapun namanya, tapi itu perlu disyukuri karena nanti akhirnya ya kita perlu recharge itu dari mana? Bisa jadi dari teman-teman sendiri. Betul. Atau mungkin bisa jadi ya kalau teman-teman sudah punya ya pertahankan. Misalkan contoh dia sudah punya kelompok belajar mungkin kan, kelompok ngaji dengan ustadznya ya bagus seperti itu gitu. Jadi mungkin kita garis bawahi ya, bukan berarti harus ke summit itu ya full semuanya enggak, tapi yang kita garis bawahi di sini adalah teman-teman punya kelompok yang bisa membawa teman-teman menuju ke kebaikan. Iya, betul. Nah, kenapa bahas circle ini, Bah? Ya karena sebenarnya kalau circle terdekat kita yang perlu kita jaga, perlu kita support juga itu sebenarnya keluarga. Itu tuh circle terdekat, terkecil, negara, organisasi negara lah gitu ya, yang paling kecil dan perlu benar-benar kita fokuskan itu sebenarnya keluarga. Dan di surat At-Tahrim juga kan jelas di situ, ku anfusakum wa ahlikum naro. Circle yang pertama kali kita perlu selamatkan adalah keluarga kita sendiri, gitu ya. Betul. Kita belajar di tempat di luar mungkin untuk kembali ke keluarga dan untuk saling menyelamatkan. Atau mungkin ada yang di keluarganya kondusif dan belajar di situ. Itu lebih baik lagi. Betul. Tapi kalau misalkan ternyata belum ya, maka carilah kondusivitas itu di luar dan tularkan di dalam. Ya. Tularkan itu dengan metode terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Menyampaikan dengan baik-baik gitu ya apa yang kita sampaikan, atau kita tampilkan saja dengan wujud terbaik kita sebagai muslim sehingga kita bisa berdakwah dengan bil af'al, dengan perbuatan kita. Intinya adalah circle terdekat kita yang organisasi paling kecil gitu ya, negara dalam negara. Intinya adalah keluarga gitu ya. Ngomong-ngomong, kita ini sebenarnya sedang membahas Al-Quran surat apa dan ayat berapa, Kang? Nah, ini yang perlu di-highlight adalah kita masih dalam doa ya, Robbana ya. Dan doa ini sebenarnya doa para malaikat. Masya Allah. Nah, ini ngeri sih sebenarnya ya, ngeri banget. Jadi kita coba teman-teman buka surat Ghafir ayat 8.
Itu sebenarnya dari ayat 7 dulu kalau misalkan mau lebih sempurna ya kisahnya gitu. Jadi di dalam Al-Qur'an dalam ayat tersebut diceritakan bahwasanya malaikat-malaikat yang memikul arsy dan yang di sekitarnya itu tuh yusabbihulillah, itu tuh memuji Allah. Ya. Tapi setelah itu mereka tuh mendoakan orang-orang beriman. Masya Allah, didoakan sama malaikat. Mereka tuh udah mah ya misalkan subhanallah, subhanallah atau dengan zikir mereka tertentu ya yang begitu mulia. Mereka itu ada dalam waktunya itu mendoakan orang-orang yang beriman. Doanya apa, Kang? Doa yang pertama itu intinya adalah Allahumma gfir lilladzina amanu lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang meminta taubat-Mu. Jadi Masya Allah, ternyata malaikat itu mendoakan orang-orang beriman untuk Allah terima taubatnya. Masya Allah. Ini poin lagi kalau jadi orang beriman itu privilege-nya nambah. Banyak banget. Mungkin bisa coba dilihat di privilege gitu ya pokoknya Kang ya judulnya itu. Apa tuh privilege gitu. Privilege apa gitulah, ya itulah. Lanjut lagi, Kang. Privilege yang tidak disadari. Doa yang keduanya, Kang. Nah, ini doanya nih, Ghafir ayat 8 baru. Ini doa malaikat juga untuk orang-orang yang beriman. Jadi doanya Rabbana wa adkhilhum jannat aden. Jannati aden. Ini dulu. Rabbana wa adkhilhum jannati aden. Jadi para malaikat mendoakan orang-orang beriman supaya masuk surga Aden. Surga Aden itu apa, Kang? Nah, menarik nih. Aden itu dalam bahasa Arab diambil dari sebuah frasakata yang artinya itu menetap selama-lamanya. Masya Allah. Jadi kalau di mention ini dan Ibnu Katsir menjelaskan hal yang serupa dalam tafsirnya dan seterusnya. Artinya kalau misalnya disebut jannatu adn, kamu tuh disiapkan untuk masuk surga selama-lamanya. Masya Allah. Gitu. Para malaikat mendoakan orang-orang yang beriman supaya masuk surga selama-lamanya. Dan melanjutkan, alladzi wa'adtahum, yang telah dijanjikan kepadamu, kepada orang-orang yang beriman, wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan juga orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dari anak-anak keturunannya. Innaka antal azizul hakim. Nah, jadi ini doa luar biasa. Sebenarnya kalau disatukan di antara ayat 7 dan ayat 8, malaikat itu membantu kita untuk taubatnya tuh diterima sama Allah. Jadi kayak kalau misalkan kalau kemarin kita ngomongin backup, masih ingat cerita Kapolda itu? Ya. Mungkin yang kembali lagi yang tahu pasti ketawa. Ya, kisah Kapolda itu kan di backup. Betul. Backup secara tidak sengaja itu, May. Tapi kalau misalkan ini tuh di backup secara sistematis, bahwasanya para malaikat emang membantu untuk supaya dosa-dosa diampuni, tobatnya diterima gitu. Itu poin pertama. Yang poin kedua, sudah diampuni dosanya, mereka membantu kita juga supaya kita tuh bisa masuk surga yang kita masuki selama-lamanya. Masya Allah. Jannatu Aden. Terus selanjutnya, bukan hanya kita, tapi yang didoakan juga, wa man sholaha min abaihim, orang itu adalah bapak-bapak nenek moyang kita. Ya kan, bapak kita, kakek kita, buyut kita, dan seterusnya. Juga istri-istri kita. Juga ke bawahnya adalah zuriat kita, anak keturunan kita. Masya Allah. Makanya ada dalam sebuah hadis, ada seorang yang masuk surga itu heran, kenapa saya masuk surga? Sebenarnya ya kamu masuk itu karena doa anak-anakmu yang soleh itu. Masya Allah. Sebenarnya itu yang mau tadi aku tanyain sih, Kang, tapi gara-gara sama Kang Faisal udah dibahas, ya udah. Ya itu, jadi luar biasa sebenarnya doa ini adalah doa para malaikat. Dan kita bisa mendoakan berdoa dengan doa ini untuk khususnya internal circle kita, keluarga kita. Dan apalagi nasab-nasab kita gitu ya, ke atas maupun ke bawah. Iya. Dan juga dalam tafsir lain itu tuh man sholaha abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim itu juga mencakup adalah teman-teman kita.
circle teman kampus, Masya Allah. temen SMA, temen SMP, orang yang kita sayangi, itu tuh include juga. Jadi makanya se-circle sampai jannah itu bukan hanya keluarga saja, dan tapi juga teman-teman kita. Dari doa tersebut, dari doa sebenarnya yang diucapkan para malaikat, tapi kita doakan lagi dengan bahasa kita, dengan lewat doa malaikat ini. Seperti itu. Luar biasa. Jadi memang kembali lagi ya Kang, yang kemarin kita bahas, ternyata kita harusnya bersyukur menjadi orang yang mukmin gitu ya, orang Itu yang dulu. muslim khususnya. Muslim, dan kita berupaya untuk menjadi seorang beriman. Udah mah kita dapat pahala dari Allah, plus lagi dapat doa-doa yang baik dari orang-orang bermukmin, orang-orang iman lainnya, plus lagi malaikat. Malaikat gitu ya. Apalagi kalau kita misalkan sholat tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Orang-orang soleh seluruh dunia didoakan oleh seluruh orang yang sedang sholat. Berarti sejatinya kita sholat itu kita mendoakan banyak muslim ya Kang ya. Umat Ya, muslim dan semoga kita menjadi orang yang soleh juga di hadapan Allah, supaya kita termasuk doa tersebut. Dan yang ini khususnya kalau kita termasuk orang-orang yang beriman, kita termasuk doa-doa, termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Kembali lagi yang masalah kemarin yang saya bilang, ternyata Allah memberikan banyak keistimewaan untuk umat-umatnya Nabi Muhammad. Iya, betul. Menjadi sebuah kesyukuran bagi kita untuk mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan. Masya Allah. Apalagi masuk surga itu tingkatan paling tinggi nikmat. Nikmat paling tinggi itu di situ. Dan bayangkan apa sih yang pertama misalkan gini ya, aku sama Abah janjian di Media Center Darul Hikam di Jalan Jakarta. Apa yang pertama kali Abah lakukan saat nyampe ke sini? Saat saya nggak ada. Manggil, Kang di mana? Di mana? Mastiin Kang udah, Kang saya sudah sampai minimal gitu kan? Kang di mana gitu ya? Itulah yang akan terjadi nanti mungkin secara psikologis di surga. Alhamdulillah saya sudah surga. Mana ya ibu saya? Mana ya bapak saya? Mana teman-teman pondok? Mana teman-teman SMA? Mana teman kuliah? Kan kita akan saling mencari gitu. Betul. Ya semoga saja ternyata nanti ditarik Kang. Semoga. Oh iya, saya lupa. Itu kan teman saya yang pernah bantuin saya. Tarik. Ya Allah. Semoga kita dapat privilege tersebut dan bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi SAW dan saling bisa mendapatkan. Ini luar biasa sekali untuk pembahasan kali ini. Namun dikarenakan waktu kita terbatas Kang, ya mohon maaf, kita akan coba ulangi lagi doa yang sudah kita dapatkan, doa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adninil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Surat Ghafir ayat 8. Dan pesan terakhir dari kita seperti biasa, jangan lupa berdoa.